Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri 1 kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri 1 kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuma hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel.
Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah Besti, aku cari makan dulu ya. Dadah! Halo teman-teman. Pas ke Dufan hujan kayak gini, waduh gimana ya? Wahananya masih bisa pada dimainin nggak? Pada antri apaan nih? Panjang banget. Yuk ikuti keseruan kami main di Dufan, tonton sampai habis. Kami sama sekali nggak ngira bakal hujan waktu main ke Dufan, jadi nggak ada persiapan bawa jas hujan. Kami sempat ngeliat di pintu masuk Dufan ada orang yang jual jas hujan plastik, langsung deh akhirnya keluar buat beli. Nah selama hujan memang banyak banget wahana yang belum bisa digunakan sementara. Sempet khawatir nih Dania bakal sedih karena nggak banyak nyobain mainan ini itu, tapi ternyata alhamdulillahnya anaknya mah tetap happy aja jalan-jalan ke sana kemari. Nggak peduli hujan, ya kapan lagi kan main hujan di Dufan. Bener kata orang yang bilang bahagianya anak itu sederhana. Mungkin dia nggak ingat seberapa mahal dan bagus baju atau sepatu yang ia pakai. Main wahana apa aja yang ada di Dufan mungkin juga nggak ingat. Tapi yang dia ingat rasa senengnya main bareng orang tuanya. Ini jadi pengingat juga buat kami untuk selalu hadir membersamai secara utuh. Semoga bisa membuat banyak memori masa kecil yang indah. Lihat patung es krim numplek kayak gini, anaknya minta diangkat ke atas. Terus dipeluk-peluk dong. Emang gak dingin apa? Hujan-hujan meluk es krim. Yeay, akhirnya hujan reda. Kita naik wahana apa ya? Jas hujan sudah dilepas, jalanan jadi basah dan licin. Harus hati-hati nih. Nah, kita mau naik wahana yang di belakang itu, biang lala. Di jalan kita ketemu patung kuda. Teman-teman yang mau lihat, kami naik komedi putar kuda bangsawan, Turangga-rangga. Bisa klik yang di atas ini ya. Bareng TV. Oke, kita sudah masuk antrian. Iya, antrian biang lala aja sepanjang ini. Mana nggak kelihatan wahana biang lalanya? Iya, jadi wahana biang lalanya itu masih di sana. Kita masih jauh banget dari pintu masuknya. Akhirnya udah makin deket nih.
Tapi emang ngantrinya nggak terlalu lama, soalnya kapasitas Biang Lala Dufan sampai 180 orang loh. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun ngelihat antriannya panjang banget dan berkelok-kelok kayak gini. Wah, ini nih salah satu wahana ekstrim Dufan, kora-kora. Teman-teman ada yang sudah pernah naik? Kali ini kita tentu nggak main yang ekstrim ya, karena kita bawa anak di bawah umur. Kalau yang di situ ada tornado. Kalau yang ini nama wahananya kicir-kicir. Wah, baru ngeliat aja udah kebayang sih gimana pusingnya. Di sana ada histeria. Dari semua wahana ekstrim Dufan, yang mana nih yang sudah pernah teman-teman naikin? Masya Allah, pemandangan dari atas indah banget. Walaupun langitnya agak mendung, ketinggian Biang Lala Dufan mencapai 30 meter loh. Tinggi juga ya. Akhirnya semua penumpang sudah naik. Yuk kita nikmatin pemandangan dari atas Biang Lala. Semoga teman-teman menikmati ya. Jangan lupa siapkan pose terbaik, karena waktu di bawah kita bakal difoto sama petugasnya. Bareng TV.
sudah selesai petualangan kita di Dufan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Hari Raya Idul Fitri. Kita mulai. Sebelum sholat kita mau mandi. Ya, habis itu pakai baju yang terbaik. Jilbab yang bersih, rapi. Kalau yang ayah pakai kopiah, sarung, sama baju. Iya, geser Danianya tuh. Dania yang pakai jilbab putih tuh. Geser terus. Agak keras ya. Aku pakai baju terbaik dulu. Oke. Habis itu kita makan ya. Karena hari ini kita nggak berpuasa. Kita udah sebulan puasa ya. Oke, makan. Jangan lupa ucapkan bismillah. Yuk, habis itu kita dari rumah berangkat ke ya, let's go. Geser. Salah jalan. Ke masjid bawahnya, Nak. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Ke masjid terus kita sholat. Sholatnya gimana, Nak? Banyak apanya? Banyak Allahu Akbarnya. Nah, yuk kita pulang dengan lewat jalan yang berbeda. Nah, pulang. Geser. Oh, di sepanjang jalan kita ada lihat tetangga-tetangga. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kita juga telepon ayahnya ibu, ayahnya ayah, keluarga semuanya kita telepon ya karena belum bisa balik ya. Dah, ayo pulang lagi. Alhamdulillah dah. Selesai deh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kita mau menjelajahi Batu Secret Zoo. Ikuti terus keseruan kami ya.
Pertama masuk kita ngeliat ada tikus raksasa. Wow, gede banget ya. Untung aja tikus yang ada di rumah nggak sebesar ini. Ternyata namanya nutria. Lanjut ada iguana. Untuk nama-nama binatangnya ada ditulis di video ya. Sini ya. Setelah ini kita akan melihat berbagai jenis monyet. Yang ini Greater Spot Nose Guenon. Wow, lagi asik makan. Foto kah? Iya. Ada kumisnya. Ya Mini. Bun. Bunda sama siapa tuh Bun? Dadah Kakak Al. Creepy apple. Ya. Nanti aku kabarin. Salam. Ada bekantan nih. Ya, itu suaranya. Hidungnya kayak gajah tapi Masuk air.
black swan. Ini nah black swan-nya nih. Nih. Sepanjang perjalanan melihat hewan-hewan tadi, kita disuguhi juga berbagai fakta uniknya. Nah, ada juga permainan-permainan seperti ini. Kita diajak untuk menebak dari gambar mata yang terlihat. Hewan apa aja ya ini? Pegang. Dania lus. Bubuk gak dia? Kita akan memasuki Fantastic Aquarium. Let's go! Oh, Ibu kira belum. Butterfly fish. Pegang Doren ya. Enggak, dia squirrel biasa kayaknya.
Wah, perjalanan masih panjang. Kita istirahat dulu buat makan dan sholat. Sambil nunggu makanan datang, Dania main ular tangga. Ular tangganya besar banget. Kapal Nabi Nuh ya. Siang hari kayak gini juga waktunya satwa-satwa makan. Dipegang boleh? Ada banyak satwa yang bisa kita kasih makan loh. Salah satunya jerapah. Tinggi sekali. Pegang, boleh. Ya kasih, sambil kasih makan deh. Nggak apa-apa, lidahnya keluar. Nggak apa, ambil, ambil. Hai. Dania mau lanjut kasih makan beruang. Lanjut lagi. Wow, Iya. ternyata Dania berani. Yeay. Untuk biaya ngasih makannya 10.000 ya, dapat kesempatan 3 kali kasih makan. Jangan lupa siapin uang pecah ya selama di dalam Batu Secret Zoo. Makasih Pak. Lagi mana? Ih, beruangnya lucu. Wah, bisa kasih makan singa juga. Tapi Dania berani nggak ya? Oke, kali ini kasih makan singanya ditemanin sama ayah. Sini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, ada ayah. Pegang sama ayah. Tenang, liatin. Liatin dagingnya dimakan tuh. Iya, emang ngeri, nak. Ikut boleh? Ada tinggal dia sudah berisi jalannya. Gak apa-apa.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. La 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 la. Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat. Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, ini istana boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000. Antrian istana boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke istana boneka. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya.
ada boneka-boneka dari luar negeri. Sampai jumpa di part 2. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang. Tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah Besti, aku cari makan dulu ya. Dadah. Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Ada gajah dan harimau.
Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nggak, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk Ke baca dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Dilihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh, warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of Dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngeliat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Oh, beruang madu. Mouse deer dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Gimana? Mister bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Remang save the mouse deer. Pow pow. Yay, finally yes dengan jurus pow pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go.
We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak Dan ya? Gini. Oh gitu ombak. Ya, mereka berlayar di tengah lautan yang luas banget. Remang and Mouse Deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh, yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin Big Fish? Dengan jurusnya pow-pow. Coba pow-pow-pow. Yeay, Remang defeats the Big Fish. Even though the Big Fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Mengapa ada bunyi? Ada bunyi. Si peniup suruling ajaib di negeri konon di negeri penduduknya sering berkata mereka nggak tahan mendengar bunyi keras atau berisik. Penduduk negeri tidak mau memahami orang lain dan sering mengeluh. Alhamdulillah, berisik. Padahal kadang suara mereka lebih berisik. Hingga suatu ketika ada peniup seruling ajaib datang ke negeri ini. Berisik. Diam dong. Mana peniup seruling ajaibnya, nak? Iya. Si peniup seruling ajaib menjelajahi negeri. Para penduduk penasaran terhadap sosok itu. Saat mereka menghampirinya, peniup seruling ajaib berkata, "Kalau kalian tidak suka bebunyian, aku akan melenyapkan bebunyian dari kalian. Tapi jika bunyi menghilang, gelap dalam terang mungkin akan datang. Jangan salahkan aku kalau hal itu terjadi." "Biar saja, kami tidak takut gelap." "Kamu hebat sekali. Oh, jadi negeri kami bisa damai dan senyap." Keesokan harinya, peniup seruling ajaib pergi ke tempat penggilingan tepung gandum. Di sana sangat gaduh. Bruk, bruk, brak, bruk, brak. Pemilik penggilingan menyambut dengan senang hati. Ia pun meminta peniup seruling ajaib segera menghilangkan bunyi yang timbul. Bunga. Bunyi timbul saat benda-benda bergerak, bergesekan, atau saling bertabrakan.
Karena itu, kita mendengar bunyi keras saat alu dan lesung bertumbrukan. Bolehkah aku ambil alu dan lesung yang menimbulkan bunyi keras ini? Jangan, kalau kau ambil bagaimana aku bisa menggiling gandum? Hilangkan saja bunyinya. Si peniup seruling ajaib pun, iya. Si peniup seruling ajaib pun meniup serulingnya. Bunyi brok, bruk, brok, bruk. Pergi mengikuti si peniup seruling ajaib yang meninggalkan penggilingan tepung gandum. Brok, bruk, brok. Si peniup seruling ajaib pergi ke bengkel pandai besi. Pak Pandai Besi juga meminta segera menghilangkan bunyi di sana. Iya, si peniup seruling ajaib tersenyum dan berkata, tanpa udara bunyi tidak akan terdengar. Kita bisa mendengar bunyi melalui udara. Boleh aku ambil udara dari sini? Jangan, kalau tidak ada udara bagaimana aku bisa bernafas? Ambil saja bunyinya. Nah, menarik. Kalau begitu akan kuhilangkan bunyi dari sini. Hari-hari selanjutnya, peniup seruling ajaib masih sibuk menghilangkan berbagai bebunyian di negeri. Penduduk negeri itu tidak menyukai segala jenis bunyi. Seperti salah seorang bangsawan yang sangat kaya. Ia berkata dengan pongah, aku hanya ingin mendengar alat musik yang mengeluarkan bunyi lembut dan merdu. Setiap alat musik memiliki bunyi unik dan menghasilkan musik indah. Pikirkan ulang. Bangsawan itu marah. Ia bersikeras bahwa bunyi yang ada di dunia ini hanya boleh bunyi yang disukainya. Ia meminta Ia meminta peniup seruling ajaib menghilangkan bunyi yang tidak disukainya, seperti bunyi biola yang melengking dan bunyi simbal yang nyaring. Suatu ketika, ibu guru memanggil peniup seruling ajaib. Ia tak mau dengar suara berisik murid-muridnya. Saat si peniup seruling ajaib akan meniup seruling, ibu guru berseru, tunggu dulu. Tolong hilangkan suara berisik dan bernada tinggi saja. Saya tidak keberatan dengan suara lembut dan bernada rendah. Hore! La 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 la. Wow, bum bum. Hehehe. Ramai anak ya di sekolahan. Seiring menghilangnya beragam jenis bunyi, para penduduk jadi lebih sensitif terhadap bunyi. Mereka mengeluhkan bunyi bahkan yang sangat lemah. Setelah suara bising dihilangkan, mereka juga meminta peniup seruling ajaib menghilangkan suara lemah yang bahkan sebelumnya tidak terdengar oleh mereka. Ada. Aku mohon hilangkan suara tangisan bayiku. Bunyi apa itu? Aku mendengar sesuatu. Hai, anak muda, tolong hilangkan suara gemuruh dalam perutku. Bisakah kau menghilangkan suara burung yang berkicau di pegunungan? Si peniup seruling ajaib telah menghilangkan berbagai jenis bunyi dari negeri. Sekarang para penduduk di sana hanya mendengar suara tarikan dan helaan nafas, juga bisikan. Awalnya mereka senang, namun seiring waktu mereka mulai mengalami masalah. Aduh, hati-hati. Bagaimana aku bisa bekerja kalau tidak mendengar bunyi apa-apa? Aku tidak tahu hari sudah pagi, kokok ayam jantan tidak terdengar. Ya ampun, aku hampir tertabrak kereta. Aku rindu bunyi penggilingan. Kenapa anak-anak terlihat lesu? Aku jadi ikut lesu. Para penduduk terlihat lesu seperti sedang dilanda wabah penyakit. Mereka ingin tertawa, tapi tak ada suara. Mereka ingin menangis,
tapi juga tidak ada suara. Mereka paham, inilah gelap dalam terang yang diperingatkan peniup seruling ajaib. Iya, kucingnya nggak ada suaranya, nak. Suara kucing gimana? Orang-orang di negeri ingin agar bunyi-bunyian dikembalikan kepada mereka. Kembalikan bunyi-bunyian kami. Jadi ditulis karena kalau mereka berteriak nggak bisa terdengar suaranya. Dengan keinginan yang sama, para penduduk negeri menapaki jalan ke arah perginya peniup seruling ajaib. Tak berapa lama, tiba-tiba mereka berhenti. Orang-orang merasakan getaran di bawah kaki mereka. Mereka cari tahu dari mana datangnya getaran itu. Mereka pun tiba di gua besar. Mulut gua itu tertutup sebongkah batu besar. Seorang pria menempelkan telinganya ke batu besar itu. Ia mendengar segala jenis bunyi yang sebelumnya ada di negeri. Iya. Baiklah, ayo kita dorong batunya sama-sama. 1, 2, 3. Blar. Batu besar itu bergeser. Pintu terbuka dan bebunyian berhamburan keluar dari gua. Suara kucing udah ada lagi. Kedebuk. Grrr. Brak. Bruk. Krik krik krik. Ini. Titin. Tring. Hahaha. Semua bunyi dari gua kembali ke tempatnya masing-masing. Saking gembiranya, para penduduk negeri berbicara dengan keras. Ini bunyi biolaku. Aku rindu sekali bunyi ini. Ini bunyi kentutku. Trot. Ini suara bayiku saat sedang lapar. Bisa tertawa. Peniup seruling ajaib muncul di hadapan mereka dan berkata, bunyi bagian penting dari hidup kita. Bunyi menyampaikan banyak hal, fakta, informasi, perasaan, dan sebagainya. Sekarang kalian paham kan betapa tidak enaknya hidup tanpa bebunyian? Kalian tidak akan memintaku menghilangkan atau membawa pergi bebunyian lagi kan? Kalau gitu sekarang saatnya aku yang pergi. Hahaha. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berasnya dipanen, dibersihkan, dimasukkan dalam karung, baru dimasukkan dalam truk. Truknya jalan, diangkut ke pasar. Di pasar dijual sama ibu penjual beras. Siapa mau beli beras? Nah, lalu berasnya dibeli sama ibu, sama ayah, dimasak. Di mana masaknya? Tuh. Masya Allah, ternyata begitu panjang perjalanan sepiring nasi dan melibatkan banyak orang. Rezeki yang diberikan Allah Ar-Razzaq kepada kita bisa jadi merupakan jalan rezeki juga bagi orang lain. Setiap peran begitu penting dan saling melengkapi. Saat kita menghargai para petani, supir, para penjual, dan tiap suapan nasi yang kita makan, semoga Allah makin melimpahkan rezeki yang berkah untuk kita. Amin. Dalam surah An-Nur ayat 38, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka.
Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, begitulah kata Allah. Mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa itu? Bertasbih memuji Allah, senantiasa mengingatnya dan juga bersyukur setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda. Ada yang tahu ini minggu apa? Minggu ketiga Ramadan? Wah, bener banget. Semoga puasanya lancar semua ya. Selain itu, ini juga masuk dalam pekan imunisasi dunia. Anak-anak di rumah sudah lengkap belum nih vaksinnya? Kalau ayah bunda, ada yang sudah vaksin COVID? Mungkin lagi nunggu antrian atau malah masih ragu? Bentar dulu. Lah ini kan pekan imunisasi, kok malah bahas vaksin? Nah iya, jadi memang vaksin itu adalah salah satu cara tubuh mendapatkan imunisasi atau kekebalan secara aktif. Ada aktif, jadi ada imunisasi pasif. Ada, misal kekebalan tubuh yang diturunkan ibu pada janinnya selama kehamilan. Pasif karena nggak nunggu ada kumannya nyerang dulu, kekebalannya yang langsung dikasih. Juga selama pandemi kita sering dengar, dicari donor plasma dari orang yang sudah sembuh COVID-19 untuk yang masih berjuang sembuh. Nah, diharapkan antibodi yang sudah terbentuk di darah pendonor bisa membantu proses penyembuhan. Meskipun cara ini masih perlu diteliti lagi ya untuk melihat efektivitasnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi vaksinasi termasuk dalam bagian imunisasi aktif. Nah, ibu pengen bacain komik tentang vaksin yang dibuat oleh Maki Naro, seorang kartunis dan blogger untuk Popular Science. Walaupun dalam bentuk komik, kisahnya dibuat berdasarkan data dan semoga bisa menghalau mitos-mitos seputar vaksin yang bikin ragu ya. Bismillah. Keberhasilan vaksinasi. Inilah bukti-buktinya. Perkembangan teknologi kedokteran 100 tahun terakhir telah melampaui perkembangan teknologi dalam sejarah kedokteran dari masa sebelumnya. Berasa nggak sih sekarang hidup kita relatif jauh dari penyakit-penyakit mematikan seperti zaman dahulu kala? Itu adalah jasa dari vaksinasi. Meskipun sudah banyak bukti keberhasilan vaksinasi, nggak sedikit orang yang masih galau. Vaksin polio, vaksin cacar, apa sih yang mereka masukkan dalam tubuh kita? Nggak apa-apa, boleh berpikir kritis itu baik dan mudahan bisa mendorong kita untuk mencari tahu ilmunya lebih dalam. Oke, mari kita simak. Pada tahun 1798, penyakit cacar atau variola menyebabkan kematian ratusan ribu orang per tahun. Kalau sekarang kayaknya biasa ya, anak SD cacar ketularan temannya paling seminggu 2 minggu insya Allah sembuh. Nah, kalau zaman dulu enggak, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, sampai seorang bernama Edward Jenner memperhatikan bahwa gadis pemerah susu sapi yang pernah terkena cacar sapi, ini adalah jenis penyakit cacar yang lebih ringan ya, tidak terkena cacar. Inilah vaksin pertama. Vaksin seperti latihan untuk tubuhmu. Dengan menggunakan virus yang lemah atau rusak, vaksin akan memancing reaksi imunitas tubuh tanpa menyebabkan tubuh terkena penyakit tertentu. Dengan demikian, tubuhmu bisa membangun antibodi yang tepat dan membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Kuman-kuman mental. Sejak implementasi program vaksinasi, penyakit cacar telah berhasil diberantas. Penyakit seperti polio, campak, gondong, dan rubella sudah jauh berkurang dan diharapkan bisa segera musnah. Terus kalau vaksin bisa bikin kebal, kenapa aku harus mengulang vaksin influenza tiap tahun? Yang namanya evolusi itu seperti balapan yang tiada akhir. Ketika kita kebal terhadap suatu penyakit, si penyakit berusaha beradaptasi untuk menembus sistem kekebalan tubuh kita.
Nah, virus flu itu jago banget dalam beradaptasi kayak gini. Tiap tahun, para ilmuwan memprediksi strain virus yang mana yang paling berbahaya dan perlu dilawan dengan vaksinasi. Tapi kan katanya vaksin menyebabkan autis. Tidak. Mitos tersebut berawal pada tahun 1998 ketika sebuah jurnal kedokteran Inggris bernama The Lancet mempublikasikan makalah yang mengklaim hubungan antara autisme dengan vaksin MMR, Measles, Mumps, Rubella. Namun setelah investigasi panjang diketahui bahwa Andrew Wakefield yang menulis makalah tersebut tidak hanya memalsukan data, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak etis. Misal, ia membayar anak-anak yang datang ke pesta ulang tahun anak laki-lakinya untuk diambil sampel darahnya. Tiap anak diberi uang 5 pound sterling. Wakefield juga memiliki banyak konflik kepentingan. Sebelum menerbitkan makalahnya, ia mengajukan paten untuk vaksin MMR versinya sendiri. Ia dibayar ratusan ribu pound sterling oleh sebuah LBH di Inggris atas testimoninya dalam sebuah gugatan melawan produsen vaksin MMR. Ya, semua itu sayangnya tidak dilaporkan. Tak lama kemudian, selebriti seperti Jenny McCarthy, seorang mantan model Playboy, termakan kebohongan Wakefield dan mulai menyuarakan ketakutan serta opini non-ilmiahnya. Dalam sekejap merebaklah tren anti-vaksin yang menginginkan anak-anak tetap murni, bebas bahan kimia. Pada saat kesalahan Wakefield terungkap, makalahnya ditarik dan lisensi medisnya dicabut. Sayang, bola salju sudah terlanjur menggelinding. Banyak orang yang termakan bualan Wakefield dan dia diangkat sebagai martir oleh para pendukung anti-vaksin. Sekarang kita paham bahwa autisme adalah salah satu spektrum gangguan perkembangan dan para ilmuwan belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkannya. Ya, kita terus belajar hal-hal baru setiap hari. Tapi tidak ada satupun yang mencurigai vaksin sebagai penyebab autisme. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian. Nihil. Tapi ada yang share tentang komposisi bahan vaksin. Serem-serem banget, bahan kimia semua. Masyarakat cenderung merasa takut terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Hal ini menjadi senjata utama para pendukung anti-vaksin. Dengan membuat daftar komposisi bahan vaksin dan menyebarkannya, masyarakat bingung, terjangkit rasa was-was dan takut. Contohnya seperti ini, ada senyawa timerosal seringkali ditunjuk sebagai penyebab autisme. Timerosal merupakan zat anti jamur yang digunakan sebagai pengawet vaksin dalam ampul multidosis. Di dalamnya memang terkandung atom merkuri. Hal ini memungkinkan kita untuk memvaksinasi banyak orang dari satu ampul. Banyak dari kita terlanjur menganggap merkuri itu senyawa yang buruk. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Kita mungkin lupa bahwa dalam masakan yang kita makan setiap hari ada satu zat yang terbuat dari 2 unsur yang paling labil dan mematikan di dunia. Ya, sodium atau natrium adalah logam yang sangat reaktif. Bila terkena air bisa meledak. Klorin juga bersifat korosif. Tapi kedua unsur tersebut membentuk garam yang aman dikonsumsi setiap hari. Nah, merkuri yang terkandung dalam timerosal adalah etil merkuri yang dapat dikeluarkan dari tubuh, tidak terakumulasi. Tidak seperti saudaranya, metil merkuri yang merupakan senyawa jahat dan dapat diakumulasi dalam tubuh. Padahal metil merkuri itu terbentuk secara alami loh. Kamu tahu metil merkuri yang jahat itu ada di mana? Ya, tuna. Inilah kenapa kita mesti membatasi konsumsi tuna dan ikan-ikan laut berukuran besar lainnya, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Meskipun ada risiko dengan maksud mengurangi kekhawatiran publik akibat misinformasi, CDC pun menghentikan penggunaan timerosal dalam vaksin.
Bahkan setelah penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara timerosal dalam vaksin dengan autisme. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan kasus autisme ini berkaitan dengan kesadaran yang lebih besar dan diagnosa yang lebih baik atas autisme. Zaman dahulu, penyandang autisme seringkali hanya dilabeli gila dan tidak mendapatkan terapi. Yang dirugikan adalah masyarakat di negara berkembang yang kini harus membayar lebih mahal untuk vaksinasi. Karena bila tidak menggunakan timerosal, maka vaksin tidak bisa lagi disimpan dalam ampul multidosis, melainkan harus dalam ampul single dosis. Biaya produksi pun jadi semakin besar. Misinformasi lainnya adalah mengenai penggunaan asam klorida HCl dalam vaksin. HCl kan berbahaya. Tapi ingat kan pelajaran kimia di sekolah dulu? Larutan asam bisa ditambahkan ke larutan basa untuk memperoleh pH netral. Itulah yang terjadi dalam pembuatan vaksin, saudara-saudara. Oh iya ya. Masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum menyadari bahwa beda baik dan buruk itu seringkali terletak pada dosisnya. Contoh, air. Kita selalu disarankan untuk banyak minum air. Tapi terlalu banyak minum air juga bisa membunuh kita loh. Pada tahun 2007, seorang wanita di California meninggal dunia setelah minum air 6 liter dalam waktu 3 jam. Waduh. Dan masih banyak kasus water intoxication lainnya. Kandungan bahan-bahan kimia yang menyeramkan dalam vaksin masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan FDA dan badan kesehatan lainnya. Formaldehid misalnya. Formaldehid merupakan salah satu hasil samping metabolisme tubuh secara alami loh. Selama membaca komik ini aja, tubuhmu memproduksi formaldehid dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terkandung dalam vaksin loh. Kelompok anti-vaks juga berbohong mengenai bahan vaksin agar masyarakat semakin takut. Kebohongan ini disebarkan melalui website bernama keren supaya banyak orang yang tertipu. Misalnya, vaccinetruth.com, The National Vaccine Information Center, dan juga melalui penggiat anti-vaksin lokal, misal Ibu USA. Pilih-pilih kalau gabung grup di FB ya. Kandungan vaksin yang selama ini dirahasiakan oleh para dokter, ginjal monyet, otak babi, janin hasil aborsi. Aduh, makin ngawur kan makin heboh. Tapi kalau semua itu tidak benar, mengapa masih banyak orang yang anti vaksin? Ironisnya, gerakan anti vaksin ini mirip dengan patogen yang mengancam kita. Sayang sekali tidak ada vaksin untuk kebodohan ya. Mereka berlomba-lomba menebar ketakutan akan vaksinasi, sementara membahayakan masyarakat dari berbagai ancaman penyakit. Timerosal menyebabkan autisme. Tubuh bayi yang kecil tidak siap menerima vaksin. Pakai referensi jurnal kesehatan ya, bukan majalah. Setiap kali tuduhan para anti-vaks dibuktikan salah oleh ilmu pengetahuan, mereka langsung membuat tuduhan baru tanpa mau mengklarifikasi atas kesalahan mereka sebelumnya. Aluminium. Oke deh kalau begitu, tapi kalau nggak ingin vaksinasi ya biarin aja dong. Kan itu hak mereka untuk memilih mau vaksinasi apa enggak. Sayang, pernyataan itu cuma benar jika keputusan mereka tidak mempengaruhi orang lain. Tapi faktanya tidak demikian. Salah satu manfaat dari vaksinasi adalah suatu efek yang disebut herd immunity. Jika persentase masyarakat yang divaksinasi dalam satu populasi cukup banyak, lebih dari 83-85%, maka penyakit akan susah mewabah. Yang dilindungi oleh vaksinasi tidak hanya orang yang divaksin, tapi orang yang di sekitarnya karena suatu kondisi tidak atau belum bisa divaksin. Misal, terlalu muda, belum masuk jadwal vaksinasi, atau orang-orang yang memiliki alergi, memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk divaksin.
Dalam herd immunity, yang divaksin turut melindungi yang tidak divaksin. Kita bisa lihat di ilustrasi ini, bulatan pink digambarkan untuk orang-orang yang tidak divaksin dan belum memiliki kekebalan. Ketika penyakit akan menyebar, bulatan biru atau orang-orang yang telah memiliki kekebalan menjadi benteng bagi kelompok rentan atau bulatan pink lainnya. Semakin banyak orang yang menolak vaksinasi, kemungkinan untuk terjadi wabah suatu penyakit akan semakin besar. Beberapa penyakit yang nyaris berhasil diberantas kini mulai kembali lagi. Campak, batuk rejan. Sebelum gerakan anti vaksin menjadi tren, penyakit ini bagaikan dongeng karena kasus kejadian yang sangat sedikit. Sekarang Amerika Serikat tengah mengalami KLB campak dan batuk rejan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Memangnya vaksin benar-benar aman tanpa risiko? Rasio manfaat dibandingkan dengan risiko dari vaksinasi merupakan salah satu yang paling tinggi di bidang medis. Dan sebagaimana kebanyakan prosedur medis, ada risiko yang di vaksin ini disebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebagian besar gejalanya relatif ringan. Misal bekas suntikan jadi bentol kemerahan, mengalami sakit kepala, demam. Ada juga KIPI yang gejalanya lebih serius. Namun hal ini sangat jarang terjadi. Kemungkinannya 1:1.000.000. Sayangnya banyak orang yang tidak pandai dalam menilai risiko. Ada orang yang tidak mau memakai sabuk pengaman ketika mengemudi karena takut tidak bisa cepat keluar mobil jika ada kecelakaan. Aku menghabiskan uangku untuk beli lotre dibanding ditabung. Ya, siapa tahu menang, kan bisa hidup enak. Sebagaimana penyakit, rasa takut dan misinformasi sangat mudah menyebar, menjangkiti mereka yang belum punya kekebalan. Yuk kita cari informasi yang akurat. Percayakan suatu hal kepada ahlinya. Ahli di bidang vaksin ya dokter, bukan sarjana hukum atau penjual online ya. Yuk berkontribusi membentuk herd immunity dengan turut mengedukasi orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa vaksinasi sesuai jadwal. Sedihnya, data dari WHO tahun 2019 menunjukkan masih ada 19,7 juta anak di dunia yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Bahkan ada yang belum dapat sama sekali. Dan tebak, ya Indonesia termasuk 10 besar negara penyumbang anak yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Padahal udah digratiskan ya. Gimana kalau bayar? Oke, sekian dulu. Semoga makin mencerahkan keraguan di hati seputar vaksin ya. Ayah, bunda, kakek nenek juga bisa mulai cek kondisi kesehatan untuk tahu bisa menjadi penerima vaksin COVID-19 atau tidak. Share video ini ke teman-teman, keluarga, tetangga yang masih pada kemakan hoaks seputar vaksin. Yuk vaksin, karena tak kenal maka tak kebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung.
Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Mantis. Mantis ya. Ini sarang lebah. Kelabang. Ya Allah, kumbangnya banyak banget lah jenisnya. Abang. Ih, ngeri banget kelabang nak. Tanduk. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1, Kayak di buku Nia ya. ada yang 3. Kumbang rusa. Ada yang kayak gitu tuh. Yang lagi kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser kita. Ini apa nih? Ini laba-laba gua. Kamu itu laba-labanya lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatangnya dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh kumisnya. Kumbang kumis, kalian tadi kan kumbang tanduk. Kupu. Ini dari Thailand. Ada yang panjang. Yang hijau, kecil hijau. Banyaknya kupu-kupunya. Ada kumbang kotoran. Udah dan ya yang dorongin kotoran itu. Masya Allah. Ngeri deh. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar nak. Namanya kumbang bola. Mana kumbang? Ini jamur. Yang kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya nak, ada kayak ekornya gitu nak ya. Besarnya ini. Itu tangannya Nina ya. Ini bukan kupu-kupu ngawat. Di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya gimana dia tangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kembang aduk semuanya.
Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Masya Allah. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus. Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Muah, muah, muah. Ujung Malang pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kuasaan Mr. Cornelis Residence Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar. Tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah
Lu baca Al-Quran, huruf lu harus fasih. Juga hati lu harus bersih. Belajar, jangan terjadi. Iya, Bah. Saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke ujung dunia. Sekalipun lu ada di mana. Lu belajar. Iya, Bah. Saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Berdoa akhir biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah,
Tasabtu billah wa tu'abri Allah. Masya Allah. La quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo jawab.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939, Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali aku memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya, Nur, dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana, di tanah yang masih dijajah Belanda, apa yang bisa kau lakukan, Nur? Kita di sini belajar. Disinilah ilmu sejati. Ilmu yang ada di dalam kitab adalah ilmu mati. Saya tidak datang belajar ke sini hanya untuk menghafal kitab semata. Lalu kau mau apa, Nur? Saya akan bawa pulang api. Api yang saya pelajari di sini untuk menerangi kampung halaman saya, untuk membakar rakyat di sana. Kau akan lawan Belanda dengan apa? Dengan kitab, dengan ilmu, dengan dakwah. Kalau perlu dengan darah. Nur, jangan salah. Kami semua di sini ingin merdeka, tapi perjuangan tidak semudah itu. Kolonial bukan cuma musuh di medan perang, mereka juga musuh di dalam hati kita, di dalam sistem yang mereka tanam. Untuk itulah saya harus pulang. Mau pulang? Kenapa terburu-buru, Nur? Kita ini masih muda. Mekah ini lautan ilmu. Kita bisa lebih lama tinggal di sini. Semakin saya di sini, saya semakin berdosa. Sedangkan di kampung sana, anak-anak kukuh guru mengaji. Apa rakyat di sana mengerti apa arti mereka? pantas. Apa kau siap berjuang di tanah sendiri? Ingat, kau bukan hanya diancam, kau akan diawasi, Nur. Bahkan mungkin kau dibuang atau dibunuh. Saya sudah siap. Kalau itu memang keputusanmu, Nur, kami di sini hanya bisa mendoakanmu. Jika kau butuh sahabat, Nur, saya siap membantu. Teman kita dari Padang, dari Aceh, dari Jawa, kita satu bangsa, Nur. Terima kasih saudaraku Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu tekad. Merdeka!
Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi rakyat belum sepenuhnya merdeka. Penjajah Jepang dan sekutu kembali menyerang. Suasana semakin panas setelah tentara sekutu mendaratkan pasukannya di Tanjung Priok. Pada 28 September 1945, sebagai tanda kewaspadaan terhadap gerakan sekutu, para pemuda Betawi bergabung dengan pemuda-pemuda Nusantara siap mengangkat senjata untuk mengusir Belanda yang akan menjajah kembali negeri yang telah merdeka. Dari pesantren, Nur Ali membentuk Laskar Rakyat dan pasukan Hizbullah. Santri bukan hanya diajar kitab, tapi diajar pegang bambu runcing. Setiap kajian berubah jadi latihan gerilya. Setiap doa berubah jadi sumpah jihad. Waalaikumsalam, ada apa itu? Kita semua harus pergi. Udah, lo tenang dulu, ada apa? Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Kita semua harus pergi. Kita tidak akan mundur. Islam tidak mengajarkan kita lari dari kejoliman. Kita lawan. Benar guru, tapi senjata kita cuma bambu runcing guru. Bambu runcing bisa menembus baja. Kita bersama Allah. Kita lawan. Jakarta bertambah semakin panas. Perlawanan bersenjata tidak hanya berkobar di dalam kota Jakarta, tapi juga sampai ke pinggir dan luar kota. Secara bertahap, Sekutu dan Tingkat berhasil menduduki basis pertahanan badan-badan perjuangan kampung-kampung sisi timur dan barat Jakarta. Pada awal Oktober 1945, seorang pemuda Surabaya bernama Sutomo atau dikenal dengan sebutan Bung Tomo berada di Jakarta dan dikenalkan kepada tokoh-tokoh pemuda rakyat Betawi termasuk Nur Ali. Bung Tomo menyematkan gelar Kiai Haji kepada Nur Ali. Kiai merupakan gelar yang umum dipakai untuk ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di Jakarta menggunakan gelar guru atau tuan guru seperti di pesisir Melayu.
Nama Kiai Haji Nur Ali disebut berulang-ulang melalui pemancar radio Bung Tomo, sehingga lambat laun gelar guru yang melekat pada sapaan Nur Ali tergeser dan berganti menjadi Kiai Haji. Sejak saat itulah Guru Nur Ali disapa menjadi Kiai Haji Nur Ali. Hei Kiai, Anda dilarang berbicara politik di atas mimbar. Saya tidak bicara politik. Saya bicara pendapat. Kalau saya dianggap bicara politik, berarti pemerintah Belanda takut akan kebenaran. Anda diawasi Kiai. Siapa? Hati-hati Kiai, camkan itu. Mau sampai kapan kita begini, Bang? Setiap malam Umi tak pernah benar-benar tertidur pulas. Bukan karena Umi takut pada peluru, tapi karena Umi takut kehilangan Abah. Dulu Abah janji akan membangun pesantren besar dan membimbing anak-anak. Bukan seperti ini. Bukan hidup dalam gelap yang diintai dan diawasi seperti ini. Perjuangan kita masih panjang. Abah janji, Abah akan mendirikan pesantren yang merdeka seperti mimpi kita dulu. Jangan tinggalkan Umi sendirian. Abah janji kita bersama. Yang paling terpenting dalam hidup kita, Wah. Anakku, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita terus harus berjuang dengan ikhlas. Nyawa kita akan selalu abadi di sisi Allah, juga tanah air. Terima kasih, Wah. Kiai Haji Nur Ali adalah gambaran pejuang
dan ulama sejati. Cerdas, berani, dan tulus mengabdi. Dari langgar kecil menuju istana sejarah bangsa. Wafat pada 29 Januari 1992. Namun perjuangannya tetap hidup sepanjang masa. Sang pahlawan nasional dari Betawi sebagai cahaya yang tak pernah padam. Happy birthday to you. 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 Dania mau apa? Aku mau donat guys, tapi aku punya 2 donatnya. Kayak gitu aku bakalan. Hari ini apa? Hari ini aku ulang tahun kelima guys. Aku gak sabar banget waktu itu buat ulang tahun. Jadi ini donatnya harus kita buka dulu. Nah, ini. Aduh, aku mau pakai yang pink. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hias. Ini kasih garis-garis. Ibu nanti, mau nanti pas ulang tahun yang si udah tua dikasih donat juga. Nanti dia mau hiasin buat ibu. Boleh? Boleh. Tapi boleh pas masih muda ulang tahun dia juga hiasin kayak gini. Boleh gak? Boleh. Ini kita taruh dulu, lalu kita berikan sprinkle. Yeay, udah jadi. Guys, aku bikin nih. Bagus gak guys? Aku sekarang mau coba dulu. Bismillah. Enak? Enak banget. Mau coba? Mau? Nah. Makasih. Iya, sebelumnya udah pernah bu makan sprinkle ini. Dibeli mama kayaknya waktu itu es krim dikasih sprinkle ini. Enak. Kayaknya kan? Momen Dania ulang tahun beberapa waktu lalu, kami memutuskan memberi bingkisan sederhana seperti ini ke teman-teman Dania di sekolah. Kami berharap aktivitas menghias donat ini bisa jadi aktivitas yang seru buat teman-teman. Selain itu juga bisa bermanfaat untuk melatih motorik halus, kreativitas, mengajarkan sebuah proses,
Dan bonusnya kenyang. Semoga semua teman-teman Dania di sekolah maupun di rumah yang lagi nonton video ini semua bisa sehat, jadi anak yang cerdas, dan bahagia selalu dimanapun berada. Kasih banyak ya teman-teman yang sudah dukung Dania di Varantify. Support terus Dania dengan pencet like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Muah, muah, muah. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Ayo kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal binatang yang ada di Indonesia. Binatang khas Sumatera, ada gajah dan harimau. Di
Halo Besti semua, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Yuk bantu aku kasih makan burung enggang, si cantik dari Kalimantan Barat. Apa ya makanannya? Ikan? Oh, bukan. Daging? Bukan juga. Kita coba buah. Oh, benar, dia suka. Sekarang ayo kita lihat aksi di alam liar. Halo teman-teman, aku adalah burung enggang. Aku biasa disebut rangkong. Aku adalah burung pemakan buah-buahan. Walaupun saat buah sulit didapat, aku bisa makan serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya. Makanan kesukaan kami adalah buah beringin. Selain rasanya yang enak, pohon ini selalu berbuah sepanjang tahun. Di hutan tropis ya. Oh iya, kami turut membantu kelestarian hutan loh, Besti Flanazing semua. Kami menyebarkan benih dari buah yang kami makan. Benih itu dikeluarkan bersama kotoran kami. Hihihi. Kami tinggal di pohon yang berlubang, tapi kami tidak bisa membuat lubang seperti burung pelatuk. Kami harus mencari lubang yang terbentuk secara alami di pohon sebagai sarang. Sedihnya, jumlah rangkong saat ini sudah semakin sedikit, Besti. Karena luas hutan yang semakin sempit, makanan dan sarang kami jadi terbatas. Juga perburuan liar yang menjadikan paruh kami sebagai hiasan. Besti semua, bila melihat hewan apapun dengan warna yang cantik atau bentuk yang menarik, cukup lihat kami dari jauh dan ikut menjaga lingkungan sebagai bentuk sayang kepada kami ya Besti. Oke Rangkong, terima kasih ya sudah mengingatkan. Biar kita semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi bersama? Aku adalah si burung rangkong, ku punya paruh besar melengkung. Ku sangat suka buah-buahan, ku buat sarang di pohon berlubang. Asalku Kalimantan, ayo bersama kita menjaga hutan. La 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 la, akulah si rangkong. Senang sekali bisa berkenalan dengan kalian semua. Jangan lupa kasih jempol dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru. Hayo, siapa yang masih suka nyebut ini ikan paus? Walaupun bentuknya sangat mirip ikan dan hidupnya di lautan, ternyata paus bukan ikan loh, tapi hewan mamalia. Mamalia itu apa sih? Assalamualaikum. Yuk mengenal lebih dekat mamalia bersama Parentify. Let's go! Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya, dan sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia tersebar di seluruh dunia, dari tempat yang dingin hingga panas, dari yang hidup di air hingga darat. Bahkan ada yang bisa terbang. Kita coba bahas satu persatu ya, ciri-ciri mamalia. Mamalia termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi bentuk tubuhnya tidak lembek seperti cumi-cumi atau ubur-ubur ya. Sebagian besar mamalia juga memiliki rambut pada seluruh tubuhnya. Pada lumba-lumba, rambut hanya terdapat pada bagian moncong dan menghilang saat mereka dewasa.
Ada juga terenggiling, satu-satunya mamalia bersisik keras dan tebal. Sisiknya terbuat dari keratin, sama seperti bahan pembentuk kuku dan rambut kita juga loh. Semua mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia yang hidup di air, hidungnya dilengkapi dengan katup, sehingga air tidak masuk ke saluran nafas. Saat bernafas, mereka akan naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Jantung pada mamalia terbagi menjadi 4 ruangan. Ini sama seperti jantung manusia. Darah yang kaya oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Tidak tercampur dengan darah yang memiliki sedikit oksigen yang dialirkan ke paru-paru. Mamalia bersama burung menjadi kelompok hewan yang memiliki jantung dan peredaran darah paling efisien. Mamalia memiliki tubuh yang digunakan untuk bergerak, kaki-kaki untuk berjalan dan berlari, ekor dan sirip untuk mamalia laut berenang, juga sayap untuk terbang. Gak cuman burung yang bisa terbang loh, mamalia juga ada yang bisa terbang. Ada yang tahu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang secara aktif. Sayap mereka terbentuk dari membran kulit tipis yang merentang di antara jari-jarinya. Mamalia lain seperti tupai terbang atau sugar glider bisa meluncur dari ketinggian, tapi bukan terbang secara aktif ke sana kemari seperti kelelawar. Dari berbagai ciri-ciri hewan mamalia tadi, coba kamu sebutkan hewan mamalia apa saja yang sering kamu temui. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Dania sedang latihan untuk tampil nari tradisional. Ada yang tahu ini tarian apa? Sebelum kita melihat penampilan Dania dan teman-teman, yuk kita mengenal 10 tarian tradisional Indonesia. Nomor 10. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini ternyata gabungan dari beberapa jenis tarian loh. Gerakannya sangat luas ya. Nama tarian ini konon terinspirasi dari suara gendang yang terdengar blak keting pong, lalu dimodifikasi menjadi jaipong. Nomor 9. Tari piring asal Sumatera Barat. Pada awalnya, tarian ini digunakan sebagai wujud syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Piring disimbolkan sebagai pemberian sesaji kepada dewa. Tentunya saat ini tari piring berubah fungsi menjadi hiburan ya. Nomor 8. Tari burung enggang asal Kalimantan Timur. Tarian ini menggambarkan gerakan burung enggang yang terbang bebas ke sana kemari. Kepakan sayapnya begitu indah. Semoga baik tarian maupun keberadaan burung enggang di alam selalu bisa lestari ya. Nomor 7. Tari kecak asal Bali. Tarian ini membawakan kisah Ramayana, yaitu tentang Rama, Sinta, dan perang melawan Rahmana. Bunyi cak-cak-cak mengacu pada lambang api suci yang membakar roh jahat. Nomor 6. Tari Zapin Melayu asal Riau. Tarian ini berasal dari negeri Yaman yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Riau, Sumatera, Bangka Belitung, hingga Kalimantan. Tarian ini digunakan untuk berdakwah yang diiringi oleh syair pujian kepada Allah. Nomor 5. Tari Pakarena asal Sulawesi Selatan. Awalnya tarian ini sarana upacara ritual suku Makassar. Saat ini terus dilestarikan sebagai penyambutan pengantin dan perayaan hari besar kenegaraan. Nomor 4. Reok Ponorogo asal Jawa Timur. Kesenian ini bercerita tentang perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantar Angin.
Wah, pertarungan sengit antara Singa Barong dari Kerajaan Kediri dan Prabu Klano Sewandono dari Ponorogo. Nomor 3. Tari Sajojo asal Papua. Asal-usul tarian ini belum diketahui secara pasti. Nama tarian diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Gerakan tarian sangat energik ya, penuh gerakan kaki dan loncatan. Nomor 2. Tari Saman dari Aceh. Sejarahnya, tarian ini dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syekh Saman. Tarian ini disebut tarian 1000 tangan. Memang kekompakan gerakan tangan para penari keren banget ya. Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia loh teman-teman. Keren. Nomor 1. Tari Tempurung asal Sumatera Barat. Nah, tebakan teman-teman ada yang benar nggak nih? Tarian ini akan ditampilkan oleh Dania dan teman-teman. Tari Tempurung disebut juga tari linte. Tari linte berasal dari kata hililinga wawu hi pongentea. Artinya, saat panen kelapa, anak-anak sambil membunyikan tempurung. Mereka menari dengan gembira. Wah, pas banget ya. Selamat menyaksikan.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi main di Kidzone sama Rinda. Aku ditemenin sama yang tiangkung aku. Guys, main rumah-rumahan ya. Aku tuh pakai banget loh guys, pakai kasur tuh kayak gini, teman-teman. Aku suruh masuk ke rumah merah. Di dalamnya ada kuda-kudaan doang. Jangan-jangan ini kandang kuda. Sekarang aku mau naik motor. Motornya kegedean. Kok malah goyang-goyang, motornya bukannya maju malah goyang-goyang. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a pig, E-I-E-I-O, with a here and a there. Aku tuh suka banget main kuda-kudaan loh guys, pas masih kecil. Sekarang aku mau naik yang ini ya, aku meluncur ke Prasota. Meluncur ke Boli. Kok malah ditinggalin, gak apa-apa deh. Sekarang aku mau masuk ke rumah Ungu. Gimana aku? Cilok. Bah. Lucu kan guys, aku guys loh, kok malah tutup lagi. Cilok. Aku naik ke balon raksasa. Ada banyak rintangan di dalamnya, susah sekali. Lagi-lagi aku disuruh manjat. Sebentar, sedikit lagi. Sekarang aku mau meluncur. Dan 1, 2, 3. Meluncur. Seru loh guys ini tuh guys. Guys, ada yang pernah kesini, guys yang pernah kesini komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak? Ada ayam yang seperti pakai celana cut bray. Itu namanya ayam Brahma.
Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada kambing. Peganglah. Boleh. Pegang dah. Shirley. Dah, satu lagi ya, Mam. Habis kasih makan kuda, kita lanjut kasih makan ikan yuk. Wih, pada lahap-lahap banget. Lapar ya. Di belakang kolam ikan ini ada flamingo. Kita sempetin foto sebentar. Cekrik, cekrik. Di Eco Green Park ada wahana bermainnya. Semua wahana gratis dan semua bisa dimainkan tanpa mesin. Ramah lingkungan ya. Setelah tadi Dania main ayunan, ayah dan ibu juga pengen kita naik ayunan yang besar banget. Wush. Di Eco Green Park kita nggak cuma ngelihat hewan-hewan yang ada di kandang, tapi juga bisa interaksi langsung dengan hewan yang dilepas. Wah, banyak banget nih burung merpati. Oh, ada juga ayam. Wah, ayam yang satu ini besar banget, Dania sampai takut. Kita mulai memasuki galeri daur ulang. Karya yang ditampilkan di sini semua terbuat dari barang bekas, seperti dari plastik kemasan, rantai dan ban motor, dan banyak barang bekas lainnya. Untuk robot yang satu ini terbuat dari onderdil mesin motor. Wow, keren semua ya. Kalau tadi kita ngelihat berbagai burung yang jinak, setelah ini kita ngelihat berbagai jenis burung karnivora, pemakan daging.
Ini ada burung bangkai berkepala putih. Bilang buncis, cekrik cekrik. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hornbill dan burung elang. Oh ya, ada juga wahana rumah terbalik. Semua wahana di dalam Eco Green Park gratis ya. Ada yang penasaran sama patung bebek bertopi? Capek. Besar. Swan. Ada telurnya, Nak. Black swan. Kalau tadi patung bebeknya kecil, ini ketemu patung bebek yang besar sampai bisa didudukin. Gemes banget. Buncis. Burung pelikan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata paruh burung pelikan ini bukan untuk menyimpan makanan. Kantung besar itu digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring. Pelikan langsung membuang airnya dengan memiringkan paruhnya. Ikan yang terjebak di dalam paruh langsung ditelan bulat-bulat. Hebatnya, paruh ini bisa menampung air hingga 11 liter atau setara dengan 2/3 galon air yang kita pakai di rumah. Keren! Angsa hitam. Angsa hitam berasal dari Australia, teman-teman. Dan ia bisa hidup sampai 40 tahun. Cukup lama ya. Angsa adalah seekor hewan yang hidupnya monogami, yang bertahan pada satu pasangan seumur hidupnya. Romantis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing ya dengan burung merak berwarna cantik seperti ini. Tapi ternyata ada juga loh burung merak berwarna putih bersih. Burung putih itu baru menutupi seluruh tubuhnya kira-kira saat burung merak berusia 3 bulan. Cantik banget ya. Kalau burung yang satu ini adalah burung kakatua mungil berpipi merah yang berasal dari Australia. Wah, kayak lagi pakai blush on. Selesai sudah petualangan kita di Eco Green Park. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Halo teman-teman. Setelah lihat boneka-boneka dari Indonesia, lanjut lihat boneka-boneka dari mancanegara. Let's go. Kita disambut sama boneka Jepang. Mereka pakai kimono yang cantik. Lihat, ada yang lagi bungkukin badan. Dalam budaya Jepang ini disebut ojigi. Membungkukkan badan sebagai bentuk salam, perkenalan, atau rasa terima kasih. Lanjut ada boneka Korea pakai hanbok.
Wah, ada yang bisa nebak boneka yang pakai sari dan lagi nari muter-muter dari negara mana? Lila tahu, India. 100 buat Lila. Di India sering banget ada festival loh, salah satunya mewarnai gajah di festival Gajah. Lihat, ada boneka yang lagi naik permadani terbang. Kita mulai masuk ke kisah 1001 malam dari Baghdad, Irak. Kisah yang ibu tahu sih ada Aladin dan Sinbad si pelaut. Lila mau dong naik permadani yang bisa terbang. Nanti naik karpet yang ada di rumah aja ya. Gak mau. Kita mau memasuki piramida khasnya negara Mesir. Maaf ya, HP ibu gak terlalu bagus buat ngerekam di tempat yang gelap. Selama ngerekam juga banyak yang goyang dan gak fokus kanan kiri karena semua bonekanya bagus-bagus. Mudahan teman-teman yang like video ini bisa main ke Dufan dan langsung istana bonekanya. Ada menara Eiffel dari Paris.
boneka dari Belanda di samping kincir angin dan bunga tulip. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya. Lihat, ada pasukan kerajaan Inggris dengan topinya yang tinggi. Wow, ada ratu dan raja Inggris juga. Harapan suci, bahagia, gembira semua. Tujuan kita. Gak ketinggalan ada katedral Saint Basil dari Rusia yang megah dan warna-warni. Kok tiba-tiba dingin? Iya, kita udah mulai masuk ke daerah Kutub Utara. Lihat boneka-bonekanya semua pakai baju yang tebal. Dan ada rumah salju, iglo. Namun satu saudara. Alam cantiknya luas, lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi. Lagu harapan suci, bahagia, gembira semua. Tujuan kita, tinggi kita semuanya, hidup tenang bersama, damai bebas merdeka. Ada koboi yang lagi menunggang kuda untuk menggembala sapi. Lihat, Walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya luas, lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi. Lagu harapan suci, bahagia, gembira semua. Tujuan kita, tinggi kita semuanya, hidup tenang bersama, damai bebas merdeka. Milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya luas, lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi. Lagu harapan suci, bahagia, gembira semua. Tujuan kita, tinggi kita. Makasih ya udah nemenin kami mengarungi Istana Boneka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi nonton penampilan Marawis dan Tari Tortor kakak-kakak di SD Albaina. Tuh, aku tuh yang pakai jilbab coklat. Selamat menonton.
Bye.